Ya pemirsa, siaran TV analog di Jabodetabek telah resmi dihentikan. Untuk menikmati tayangan televisi, warga harus memiliki perangkat yang mendukung siaran TV digital. MNC Group mewakili RCTI, MNC TV, Global TV, dan iNews TV mematikan siaran televisi analog merespon permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Analog switch off atau ASO dilakukan di wilayah Jabodetabek pada Kamis 3 November pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kini untuk menikmati tayangan televisi, warga harus memiliki perangkat khusus yang mendukung siaran digital. Akan menjadi upaya pemerataan pembangunan. Sudah setengah jalan, peralihan siaran digital terus dijalankan. Pemirsa, penghentian siaran TV analog membuat sejumlah warga kurang mampu di Jakarta justru mengalami krisis hiburan tontonan televisi. Hal itu disebabkan banyak warga yang belum juga mendapat bantuan alat pengubah siaran TV digital atau set-top box yang seharusnya dibagikan secara gratis oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo resmi memberlakukan siaran TV digital per 3 November 2022. Itu artinya siaran TV analog yang biasa ditonton masyarakat luas tidak bisa lagi dinikmati. Kondisi tersebut membuat sejumlah warga kurang mampu di Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat mulai mengalami krisis hiburan tontonan televisi. TV-TV di rumah mereka tidak bisa lagi dimanfaatkan karena semua saluran TV analog telah lenyap. Sebagai warga miskin yang masuk dalam data keluarga penerima manfaat, mereka mengaku kecewa karena hingga kini belum mendapatkan bantuan berupa set-top box atau alat pengubah TV analog gratis dari pemerintah. Di sisi lain, keterbatasan ekonomi membuat mereka tak mampu membeli set-top box secara mandiri yang telah dijual bebas di pasaran. Nggak gini lah, nggak berfungsi. Biasanya dapat, semua ini kagak dapat. Pada mati semua. Ketua RW 8 Kelurahan Kartini memastikan hanya 9 warga yang mendapatkan bantuan set-top box dari pemerintah. Pihaknya juga belum mendapat informasi lanjutan akan adanya pembagian set-top box susulan. Seharusnya Kominfo ini memberikan kepada masyarakat agar mereka lebih transparansi berapa sih jumlah box yang akan diberikan kepada warga saya. Ini hanya jumlah 9 orang, jadi mereka ada kecukupan sosial. Tadi yang kita lihat situasi kondisi warga saya yang tidak mampu membeli box TV ini agak mahal. Dilema juga dialami warga yang telah menerima set-top box secara gratis. Mereka justru mengaku belum puas dengan kualitas gambar yang tersedia karena hanya beberapa siaran televisi yang bisa ditangkap. Itu pun dengan kualitas gambar yang patah-patah. Ya kurang puas ada gitulah. Masih ada gangguan juga iya, gitu ya, Pak? Ada gangguan juga ketar-ketar gitu. Nggak bersibuk total gitu. Selain adanya pembagian set-top box gratis secara merata, warga juga berharap adanya perbaikan jaringan TV digital agar mereka tidak lagi mengalami krisis hiburan televisi. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga mengeluhkan pembagian set-top box yang tidak merata. Seorang pengepul rongsokan mengaku dirinya tidak terdaftar sebagai penerima set-top box gratis dari Kominfo. Pemerintah akhirnya resmi mengalihkan tayangan TV analog menjadi digital pada 2 November lalu. Kebijakan ini menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya Soleh, di kontrakan sesak berukuran 4 kali 2 meter inilah Soleh tinggal bersama istri dan ke-6 orang anaknya. Pria parubaya ini sehari-hari bekerja sebagai pengepul rongsokan dan botol bekas. Dengan pendapatan rata-rata Rp600.000 per bulan, kebijakan suntik mati TV analog sangat membuat ia dan keluarga kecewa. Kini, Soleh dan keluarga tak dapat lagi menikmati tayangan televisi. Satu-satunya hiburan gratis yang selama ini ia saksikan untuk melepas penat bersama keluarga. Untuk mendapatkan TV digital, ia harus merogoh kocek ratusan ribu rupiah untuk membeli set-top box. Padahal, untuk makan dan mencukupi kebutuhan harian saja sulit.
Sebenarnya pemerintah menyalurkan bantuan set-top box gratis bagi masyarakat tak mampu. Namun sayang, Soleh mengaku tak terdaftar sebagai keluarga miskin ekstrim penerima set-top box gratis di website resmi Kominfo. Nggak pernah dapat bantuan, Pak. Saya coba ngecek pakai HP anak saya, nggak ada, Pak. Namanya bantuan nggak ada. Beban lah, Pak. Saya lagi kerja, beban Pak nggak kuat, Pak. Soleh dan Mariati berharap pemerintah bisa memberikan regulasi yang berpihak pada rakyat kecil seperti mereka. Saat ini terdapat 14 kota kabupaten di seluruh Jabodetabek yang telah menerapkan sistem peralihan TV analog menjadi TV digital. Sejumlah kalangan menilai pemerintah terlalu dini untuk membuat kebijakan peralihan TV digital, mengingat situasi dan kondisi belum pulih pasca pandemi COVID-19. Ya pemirsa, suntik mati TV analog akhirnya terjadi juga, tapi alih-alih mengikuti perkembangan zaman, kebijakan ini justru mengundang kontroversi. Analog switch off atau ASO ini dinilai tidak berpihak pada rakyat miskin. Satu-satunya hiburan gratis yang bisa mereka dapat di rumah saat ini hilang. Untuk membahas lebih lanjut, pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui sambungan online Usman Kansong selaku Dirjen IKP Kemenkominfo, Syafril Nasution selaku Ketua ATVSI, dan Nicole Apriliando selaku pengamat hukum. Juga ada Bapak Muhammad Soleh yang bergabung bersama kita malam hari ini, tapi karena ada kendala teknis, Pak Soleh belum bisa terhubung melalui sambungan video dan kita masih atau saat ini kita tersambung melalui sambungan telepon. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mbak Fani, selamat malam Pak Nikolai, Pak April, Pak Soleh. Baik, terima kasih atas waktunya bersama MNC News Prime malam hari ini. Saya ke Pak Usman terlebih dahulu terkait dengan kebijakan ASO ini memang cuma di wilayah Jabodetabek dan belum menyeluruh ya Pak Usman? Jadi kebijakan ASO yang tanggal 2 November memang baru Jabodetabek, tapi sebelumnya sudah ada ASO di 8 kota kabupaten yang ada di Provinsi Papua, kemudian NTT dan Kepulauan Riau pada tanggal 30 April 2022. Kemudian ada 173 kota kabupaten di Indonesia yang tidak ada siaran analog. Jadi sejak dulu mereka sudah menikmati siaran digital, baik melalui parabola maupun melalui siaran televisi berlangganan. Kemudian pada Juli, wilayah-wilayah yang menerima yang hanya ada siaran TVRI itu juga sudah melakukan ASO. Jadi total sudah ada 222 kota kabupaten yang melaksanakan ASO. Kita sedang mempersiapkan wilayah-wilayah lain, kota kabupaten lain untuk melakukan ASO secepatnya. Terutama nanti yang kita awali adalah kota-kota yang biasa menjadi yang kita sebut kota Nielsen. Kita sudah mempersiapkannya. Oke. Walaupun memang sebenarnya biasanya sih secara undang-undang ini semuanya berlaku atau yang biasanya sih berlaku secara nasional seperti itu. Tapi pertimbangannya tidak serempak ini kenapa ya Pak Usman? Kesiapan dari masing-masing daerah. Jadi ada 3 prasyarat untuk dilakukan ASO di daerah tersebut. Yang pertama adalah di wilayah tersebut ada siaran analog. Ya, tadi saya sampaikan ada 173 kota kabupaten di Indonesia yang tidak ada siaran analog. Maka di situ tidak akan berlaku ASO. Yang kedua, multiplexing sudah siap. LPP maupun LPS sudah siap dengan teknologi multiplexing. Teknologi multiplexing inilah yang kemudian menyiarkan siaran TV digital. Yang wajib menyiapkan multiplexing adalah penyelenggara multiplexing, yaitu LPP dan LPS. Ya, kalau yang harus disiapkan oleh TVRI ya sebagai TV publik itu sudah 100%. Multiplexing yang menjadi kewajiban
LPS, lembaga penyiaran swasta, ini memang masih harus ditingkatkan, tapi sudah sebagian besar selesai berdasarkan data yang kami miliki. Yang ketiga, syaratnya adalah set-top box untuk rakyat miskin sudah terdistribusikan sebagian besar atau seluruhnya. Seperti di Jabodetabek, kemarin kita melakukan ASO karena pada 2 November 97% masyarakat miskin sudah mendapatkan set-top box gratis. Siapa yang menyiapkan set-top box? Pemerintah yang menyiapkan 1 juta. 4,3 juta disiapkan oleh lembaga penyelenggara multiplexing. Pemerintah sudah menyiapkan, sudah mendistribusikan sebagian besar yang menjadi kewajibannya. Sementara lembaga penyiaran swasta persentasenya masih sangat kecil, sehingga di daerah-daerah tersebut belum bisa kita terapkan ASO. Artinya memang karena distribusi set-top box yang mestinya dilakukan oleh lembaga penyelenggara multiplexing ini masih kecil. Sehingga kita tidak melakukan ASO di situ. Jadi ini adalah kontribusi juga lembaga penyiaran swasta semestinya untuk mempercepat ASO itu tadi di daerah-daerah yang belum. Pak Usman, saya garis bawahi distribusi STB-nya masih kecil. Pak Syafril, tanggapan Anda? Baik. Terima kasih. Selamat malam, Mbak. Kemudian Mbak Usman, selamat malam. Pak Nikolas, selamat malam, Pak Syafril. Monggo, Pak Syafril. Ya. Jadi apa disampaikan Pak Usman tadi memang bisa dikatakan bisa benar, bisa juga memang ada kendala juga bagi kami di industri ini, karena memang beberapa kejadian yang kami terima pada saat pembagian itu memang ada data yang berbeda, dan ini memang sering sekali didiskusikan kepada Kominfo bahwa data-data yang kami terima itu jauh berbeda. Seperti contoh, kami mendapatkan data, ini kita bicara Jabodetabek. Jabodetabek itu tidak hanya bicara DKI, tapi bicaranya di seputaran DKI, Tangerang, Depok, Bekasi, dan sebagainya itu malah ada yang kita temukan sama sekali rumahnya sudah bukan lagi rumah tangga miskin, sudah rumah tangga mewah, sudah punya motor. Nah, ini satu yang ditemukan. Nah, yang jadi kendala kita, kalau tadi kita bicara soal kenapa Jabodetabek, nah dalam data yang kami dapat, kami ini berpegang pada satu konsultan independen, yaitu Nielsen, hasil Nielsen, itu mengatakan bahwa data terakhir yang mereka rilis per tanggal 31 Oktober, posisi dari kesiapan masyarakat Jabodetabek terhadap digital ini baru 46%, jadi masih di bawah 50%. Nah, inilah yang menjadi yang kami khawatirkan dari sisi penyiaran, kami akan kehilangan penonton, itu yang pertama. Kedua juga, ini televisi ini kan merupakan satu-satunya hiburan bagi masyarakat. Mereka tidak bayar, tapi mereka bisa mendapatkan informasi dan mereka bisa mendapatkan hiburan. Ini yang kami tanggapi supaya masyarakat itu benar-benar bisa mendapatkan hiburan yang gratis tadi. Inilah tapi secara data berarti Pak Syafril, mohon maaf saya potong. Berarti data yang Pak Syafril punya, 45% masyarakat tidak siap? Betul, ini kalau saya punya data dari yang dirilis oleh Nielsen, itu per tanggal 31 Oktober 2022, dari 11 kota yang mereka lakukan survei, itu Jakarta itu yang siap dengan digital itu baru 46%. Baik, sedikit berbeda ya dengan data yang dimiliki oleh kementerian ya? Kalau kita bicara Bandung, 43% yang siap. Oke. Baik. Jadi sedikit berbeda dengan data yang dimiliki oleh kementerian. Saya ke Pak Soleh. Mohon maaf Pak Syafril, saya juga harus pastikan kepada warga yang terdampak oleh aturan ini. Pak Soleh, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Soleh, Bapak sudah dapat siaran digital? Belum, Pak. Belum, Bu. TV saya masih belum dapat digital. Oke, Bapak kalau boleh dijelaskan tinggal di mana? Saya di Tanjung Duren, Bu, di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Ya? Iya, Jakarta, Bu. Baik, tidak dapat siaran tadi analog atau siaran TV-nya dari sejak kapan, Pak? Dari semalam, Bu. Kami belum dapat, karena anak-anak kami udah kaget ketika pagi mau nyetel. Mereka bertanya-tanya. Saya udah jelaskan memang udah dimatiin deh dari sananya gitu. Oke, tapi Bapak tahu memang ada rencana mematikan televisi itu? Ya, saya
tahu Bu, cuman kan untuk persiapan kita semacam alat tersebut kan saya rasakan kurang. Karena saya lihat perkembangan informasi dari ASO, jadi hanya sebatas jangkauan siar saja, kemudian juga sebatas tak bayar, tanpa kuota pernet gitu. Jadi memang saya masa kenang ekstrim sekali Bu, miskin seperti ini nggak mampu lah Bu. Apalagi ketika saya cek tidak ada nama saya terdaftar sebagai jasa pembagi untuk ST-Box tadi Bu. Oke, berarti Bapak sampai dengan saat ini dengan keluarga nggak bisa nonton TV ya Pak? Tidak Bu, paling hanya nikmati ini handphone. Ini pun handphone kita pakai ganti-gantian Bu, kita masih beberapa ada. Coba kan kalau handphone kan menggunakan kuota Bu, jadi kan riskan sekali bagi kami. Karena TV adalah hiburan rakyat yang memang benar-benar kita butuhkan. Dapat informasi, walaupun kami rakyat yang nggak ngerti sama sekali, paling tidak kami dapat informasi melalui media televisi gitu Bu. Oke, baik. Pak Usman, ini ada tanggapan dari warga yang merupakan 3% kalau sesuai dengan data Anda belum mendapatkan layanan TV digital. Tanggapan Pak Usman? Pak Usman tampaknya masih di mute. Ya, yang berhak mendapatkan set-top box gratis adalah warga yang masuk kategori rumah tangga miskin berdasarkan data Kementerian Sosial dan juga berdasarkan data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi di luar data itu memang tidak berhak mendapatkan set-top box gratis. Nah, tetapi misalnya ada perubahan data atau ada warga yang merasa masuk kategori rumah tangga miskin tetapi tidak mendapatkan, kami sudah menyiapkan posko. 6 posko kita siapkan. Masyarakat bisa datang ke sana, ya kemudian bisa mengecek apakah saya berhak menerima atau tidak begitu. Ya, jadi kita siapkan 6 posko. Selain itu kita siapkan juga hotline 159. Kita siapkan juga cek bantuan stb.kominfo.id. Jadi Pak Soleh boleh nanti kita ini jadi bahan masukan ya buat kami. Nanti kami akan lihat Pak Soleh ya minta tolong Mbak Fadi ya saya nanti diberikan alamat Pak Soleh. Nanti kita akan hadir ke tempat Pak Soleh ya untuk nanti kita lihat ya kita akan berikan set-top box ya kalau memang Pak Soleh kalau memang saya lihat memang ini mestinya berhak menerima. Begitu Mbak. Baik, Pak Soleh tadi dengar ya pernyataan dari Pak Usman. Terima kasih atas bantuannya, namun saya kan kurang mengerti mengenai posko terkait atas 59 ini. Kami berharap ini tidak terjadi ketika di tahun 80 kami harus mendapatkan maaf dekoder itu. Ini jadi kami sangat berat setelah dekoder berjalan 4 tahun tidak ada lagi kembali ke analog begitu. Baik, baik. Pas ada saya harus ke Pak Nikolai, kalau misalnya dari kacamata Anda sebagai pakar hukum terkait dengan aturan seperti ini dan juga kondisinya di lapangan, mungkin ada pengamatan tersendiri Pak Nikolai? Ya, terima kasih. Saya hanya ingin mengatakan beberapa hal. Pertama, saya ingin tanyakan kepada Pak Dirjen IKP Kominfo, Pak Usman Kansong. Dasar hukumnya untuk pemberlakuan ini apa ya Pak? Mungkin itu dulu. Suaranya kecil ya, saya tidak bisa mendengar. Pak Nikolai. Oh ya, saya hanya ingin pertama, secara singkat saya tanya dasar hukum pemberlakuan aturan ini, aturan ASO ini apa dasar hukumnya? Pertama itu yang saya tanya dulu. Dasar hukum ASO adalah Undang-Undang Cipta Kerja Pak tahun 2020 sektor penyiaran yang menyebutkan bahwa ASO dilaksanakan 2 tahun setelah diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dan 2 tahun itu adalah 2 November 2022. Baik. Kalau saya melihat bahwa dasar hukumnya itu di samping Undang-Undang Ciptaker nomor 11 tahun 2020 itu kan ada PP 46 tahun 2021 ya untuk pelaksanaannya. Nah, sementara kalau kita melihat di dalam putusan MK nomor 91 garing PUU Gatar 18 Rom garing 2020
di dalam salah satu petitumnya menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker. Nah, dengan demikian, kalau pelaksanaannya itu berdasarkan PP 46/2021, menurut saya ini pertama bertentangan dengan keputusan MK, di mana keputusan itu final and binding, mengikat, dan final dan mengikat. Nah, dengan demikian, maka migrasi TV analog ke TV digital atau analog switch off ASO, pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang atau cacat hukum. Karena peraturan pemerintah kedudukannya berada di bawah undang-undang. Itu pertama. Yang kedua, bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker, serta Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Khususnya pasal 7 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Seperti kita ketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan itu ada UUD 45, undang-undang atau perpu, baru kemudian peraturan pemerintah, perpres, perda, provinsi, perda, kabupaten, kota, dan kemudian jika kekuatan hukum dalam pasal 2, ayat 2 pasal 7, jika kekuatan hukum peraturan undang-undang sesuai dengan hierarki, maka peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Itu pertama. Yang kedua, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah Mahkamah Agung itu sudah membatalkan aturan sewa slot multiplexing dalam migrasi TV analog ke TV digital, di mana menyatakan bahwa pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan undang-undang. Hal tersebut terungkap dalam perkara yang dimohonkan oleh lembaga penyiaran swasta, dalam hal ini PT Lombok Nuansa Televisi. Nah, isi dari pasal 81 ayat 1 PP 46 2021 tersebut, yaitu LPP, LPS, dan atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multiplexing kepada penyelenggara multiplexing. Nah, ini kan berarti ada bisnis di sini kan, bukan gratis ini. Ini ada bisnis, menyewa itu harus menyewa. Nah, dan kemudian pembatalan aturan PP 46 2021 tersebut dasarnya bertentangan dengan pasal 33 1 Undang-Undang Penyiaran. Sebagaimana dirubah dalam pasal 72 angka 3 Undang-Undang Ciptaker, di mana bila merujuk Undang-Undang Penyiaran dan Yungto Undang-Undang Ciptaker sama sekali tidak mewajibkan LPS untuk menyewa slot multiplexing untuk menyelenggarakan penyiaran. Pak Nikolai, saya potong, berarti ini ada kemungkinan atau potensi judicial review atau mungkin uji coba material terkait dengan aturan tersebut. Mungkin Pak Syafril ada tanggapan atau seperti apa terkait dengan, ternyata kita punya aspek legalnya, tapi tahan dulu jawabannya Pak Syahril, Pak Usman, Pak Soleh, dan juga Pak Nikolai. MNC News Prime akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.